Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 79. Arum mengangguk kecil. Sebenarnya lah seperti yang dikatakan oleh Rarawari. Tidak selamanya kecantikan itu menguntungkan. Namun kadang-kadang dengan kecantikan seorang perempuan dapat menggulung bumi. Warih pun kemudian mengajak Arum menghadap ibundanya. Dipersilahkannya gadis itu menunggu di serambi, sementara ia memberitahukan kedatangan gadis itu kepada ibundanya yang sedang berhias. "Oh, gadis itu datang lagi?" bertanya Raden Ayu kepada Rawari. "Ya ibunda, ia hanya datang seorang diri," jawab Rarawari. Seorang diri, wajah Raden Ayu itu pun menegang. Tergopoh-gopoh ia keluar dari biliknya. Tetapi ketika Arum kemudian menceritakan bahwa Raden Juiring dan Buntal mendapat tugas ke penambangan, maka Raden Ayu itu pun menarik nafas dalam-dalam. "Syukurlah," berkata Raden Ayu, "aku menjadi cemas, bahwa sesuatu telah terjadi dengan anak-anak itu." "Tidak Raden Ayu. Tidak terjadi sesuatu dengan mereka. Justru karena mereka sedang bertugas, maka aku diperintahkannya untuk menghadap Raden Ayu," berkata Arum kemudian. "Baiklah. Tetapi agaknya masih belum ada sesuatu perkembangan yang menarik perhatian," jawab Raden Ayu. "Aku pun tahu, bahwa sebenarnya tugas ini sekedar menahan agar aku tidak memaksa ikut ke penambangan," jawab Arum dengan nada dalam. Raden Ayu itu tersenyum. Katanya, "Kau memang lebih baik datang kepadaku daripada ke penambangan. Kau tentu membawa mangir dan lulur. Ternyata mangir dan lulur yang kau bawa itu benar-benar bermutu tinggi. Aku senang memakainya. Dan aku pun sudah mencoba menawarkan kepada beberapa orang puteri. Mereka mulai tertarik dan ingin membeli. Bukankah dengan demikian ada alasanmu untuk datang setiap saat ke rumah ini?" Ya Raden Ayu. Aku akan mengatakan kepada ayah, agar ayah membuatnya lebih banyak lagi," sahut Arum. Raden Ayu itu pun tertawa. Namun kemudian katanya, "Arum, meskipun demikian ada satu hal yang dapat kau sampaikan kepada para pemimpin dalam pasukan Pangeran Mangkubumi, bahwa pasukan yang akan dikirim ke penambangan itu adalah pasukan yang langsung berangkat dari kota ini. Mereka tidak menggerakkan pasukan di Jatimalang. Bahkan pasukan di Jatimalang itu telah disiapkan untuk mencegat jika ada bantuan datang dari arah utara, tentu maksudnya pasukan dari Sukawati atau dari Gebang, bagi pasukan Raden Mas Said yang berada di penambangan, apabila penambangan telah terkepung." Arum mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah Raden Ayu. Aku kira hal ini penting juga aku sampaikan. Meskipun barangkali para pemimpin pasukan khususnya pasukan Sandi Pangeran Mangkubumi sudah mengetahui, bahwa pasukan Surakarta dan Kumpeni berada di Jatimalang, namun mereka perlu mendapat keterangan bahwa pasukan itu telah disiapkan untuk memotong setiap iring-iringan pasukan yang menuju ke penambangan." Setelah beristirahat sebentar, maka Arum pun kemudian mohon diri untuk segera kembali ke Gebang. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Rarawari memohon kepada ibundanya, "Ibunda, apakah aku diperkenankan ikut bersama dengan Arum ke Gebang? Aku ingin tinggal bersama Kakang Mas Juiring dan Pamanda Pangeran Mangkubumi." Raden Ayu itu mengerutkan keningnya. Namun katanya kemudian, "Aku tidak berkeberatan Wari. Tetapi jangan sekarang, maka kau akan menjadi beban bagi Arum, sementara Arum yang hanya seorang gadis itu masih harus menjaga dirinya sendiri." Sementara itu Arum pun menyambungnya, "Jangan sekarang puteri. Aku akan menjadi ketakutan. Aku tidak akan berani mempertanggungjawabkan puteri di sepanjang perjalanan." Kekecewaan yang dalam membayang di wajah Rarawari. Tetapi ia pun menyadari bahwa dengan demikian ia hanya akan menjadi beban saja bagi gadis itu. Karena itu, betapapun hatinya bergejolak, maka ia harus tetap berada di sisi ibundanya. Betapapun hatinya menjadi semakin pahit. Sejenak kemudian, maka Arum pun meninggalkan istana Sinduratan. Ia merasa bahwa satu dua orang bangsawan muda pernah mengenalnya ketika ia berkunjung ke istana Ranakusuman. Tetapi pengenalan yang sekilas itu tentu tidak akan banyak menimbulkan kesulitan kepadanya, justru karena pakaiannya yang lusuh dan sikapnya sebagai seorang gadis kebanyakan yang lewat di jalan-jalan raya seperti kebanyakan perempuan pedesaan. Namun dalam pada itu, Arum pun sempat melihat kesiagaan prajurit Surakarta. Sepasukan prajurit dari pasukan berkuda lewat berderap di sepanjang jalan kota.
Ketika ia berpapasan dengan dua orang laki-laki, ia mendengar bahwa pasukan itu baru pulang dari alun-alun ke barak mereka, setelah mereka mengadakan latihan sodoran. Dari orang lain, Arum pun mendengar bahwa latihan-latihan menjadi semakin meningkat. Bahkan hampir tidak pernah ada hari yang luang. Tentu persiapan bagi pasukan yang akan menuju ke penambangan, desis Arum. Sebenarnya lah bahwa Kumpeni telah menyiapkan pasukannya sebaik-baiknya. Mereka menyadari bahwa kecuali pasukan induk yang dipimpin langsung oleh Pangeran Mangkubumi di Gebang atau di Sukawati, ternyata bahwa pasukan Raden Mas Saidlah yang paling kuat. Karena itu, maka untuk menghancurkan penambangan, Kumpeni dan pasukan Surakarta telah mengerahkan pasukannya yang terbaik. Pasukan yang langsung dikirim dari kota Surakarta. Seperti yang dikatakan oleh Raden Ayu Galihwarit kepada Arum, bahwa pasukan di Jatimalang justru disiapkan untuk mencegat jika ada bantuan yang menuju ke penambangan. Namun dalam pada itu, di hari-hari yang semakin dekat, Kumpeni dan para senapati di Surakarta telah meniupkan kabar angin, bahwa pasukan yang disiapkan itu justru akan menuju ke Gebang, langsung memukul induk pasukan Pangeran Mangkubumi. Tetapi Kumpeni dan para senapati tidak mengetahui, bahwa rencana mereka sudah didengar oleh Pangeran Mangkubumi, justru karena kelengahan 1-2 orang perwiranya di meja bujana Andrawina dan di bawah segarnya senyum Raden Ayu Galihwarit yang menjadi semakin cantik. Kumpeni dan para pemimpin prajurit Surakarta benar-benar telah siap. Sepasukan berkuda akan ikut bersama pasukan segelar sepapan untuk mengepung penambangan. Bahkan mereka yakin bahwa pasukan Raden Mas Said akan dapat ditumpasnya sampai punah. Sementara itu, Arum pun telah keluar dari pintu gerbang kota. Para prajurit yang berjaga-jaga di pintu gerbang sama sekali tidak menghiraukannya. Yang lewat itu bagi mereka adalah seorang gadis pedesaan seperti kebanyakan gadis pedesaan yang pergi ke kota untuk menjual hasil kebun dan pategalannya. Pada saat Arum dalam perjalanan kembali, Juiring dan Buntal masih juga memacu kudanya. Jarak yang ditempuh oleh Juiring dan Buntal berlipat ganda dari jarak yang ditempuh Arum. Tetapi karena mereka berkuda, maka mereka pun akan dapat lebih cepat sampai. Apalagi mereka berangkat pada dini hari, sementara Arum baru mendekati kota. Tetapi agaknya tidak seperti saat mereka berangkat menuju ke penambangan. Ketika mereka kembali dari penambangan, melalui padukuhan kecil di hadapan padukuhan Jatimalang, mereka telah dilihat oleh beberapa orang peronda dari pasukan Surakarta yang berada di Jatimalang. Nampaknya mereka menjadi curiga melihat 2 orang berpacu dengan kencangnya. Karena itulah, maka 4 di antara mereka pun segera mengejarnya. Namun ternyata bahwa kuda Raden Juiring dan Buntal berlari lebih cepat, sehingga keempat kuda itu telah berjuang sekeras-kerasnya untuk dapat menyusul. Justru semakin lama semakin jelas, bahwa 2 di antara keempat ekor kuda itu telah tertinggal. 2 yang lain masih mampu untuk berlari mencoba mengimbangi langkah kaki kuda Juiring dan Buntal. Mereka mengejar kita, desis Raden Juiring. Hanya 2 orang, sahut Buntal. 4 orang, jawab Raden Juiring. Yang 2 tertinggal. Tetapi yang 2 itu agaknya masih berusaha untuk menyusul kita. Apakah kita akan melayani mereka? Bertanya Raden Juiring. Terserahlah kepada Raden, jawab Buntal, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan balasan Raden Mas Said. Raden Juiring mengangguk. Karena itu, ia pun tidak ingin menunggu orang-orang yang mengejarnya. Namun tiba-tiba saja Buntal berdesis, mereka memotong jalan. Gila, geram Raden Juiring, kita tidak sempat mengelak lagi. Tidak ada jalan simpang atau kita akan terjun ke sawah untuk menghindar? Buntal tidak sempat menjawab. 2 ekor kuda yang berhasil memotong lewat jalan setapak itu, semakin lama menjadi semakin mendekati jalur jalan yang ditempuh oleh Juiring dan Buntal, justru di hadapan mereka. Mereka lebih mengenal daerah ini, berkata Juiring. Sementara itu, ketika mereka berpaling, meskipun masih cukup jauh, 2 orang penunggang kuda lainnya, masih juga mengejar mereka. Tidak ada kemungkinan lain, desis Buntal, baiklah Buntal. Kita akan bertempur. Aku terbiasa bertempur di punggung kuda, karena aku adalah seorang senapati muda prajurit Surakarta dari pasukan Bekuda. Cobalah menyesuaikan diri. Kuasai kudamu baik-baik. Medan ini memang tidak menguntungkan bagi pertempuran di atas punggung kuda. Tetapi aku akan langsung menjatuhkan salah seorang dari keduanya demikian mereka masuk ke jalur jalan ini. Tetapi kita belum pasti, siapakah mereka, desis Buntal.
Aku mengenal semua ciri dari para prajurit di Surakarta. Mereka adalah prajurit Surakarta, tetapi bukan dari pasukan berkuda meskipun mereka berkuda. Agaknya mereka memang sedang meronda, jawab Juwiring. Jadi, kita akan langsung melawan mereka, bertanya Buntal. Kita harus mengambil keuntungan pada benturan pertama. Ingat, mereka berempat. Sebentar lagi, 2 orang penunggang kuda yang menyusul di belakang itu akan sampai pula di sini, jawab Juwiring. Buntal mengangguk. Ia percaya kepada Raden Juwiring, karena ia pun menganggap bahwa pengalaman Raden Juwiring di lingkungan keprajuritan lebih banyak dan luas. Sebenarnya lah Raden Juwiring telah meninggalkan Buntal beberapa langkah. Ia tidak mau terlambat. Demikian kedua ekor kuda lawan itu masuk ke jalur jalan yang dilaluinya, maka ia pun harus berhasil sesaat kemudian mereka masih berpacu. 2 ekor kuda yang memotong jalan itu pun menjadi semakin dekat, kedua orang penunggangnya itu pun sudah siap pula menghadapi segala kemungkinan. Juwiring memperhatikan sikap dari kedua orang penunggang kuda itu. Mereka akan memasuki jalur jalan dari arah kanan. Ada sedikit keuntungan padanya, karena keduanya agaknya akan memegang senjata mereka dengan tangan kanan. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka kedua orang penunggang kuda yang memotong jalan itu pun telah menarik senjata mereka. Seorang yang berkumis lebat berada di depan, dan seorang yang berkulit kemtam-hitaman berada di belakang. Juwiring pun telah siap menghadapi penunggang yang di depan. Ia berharap Buntal dapat menyesuaikan diri menghadap yang seorang lagi. Saat-saat yang menegangkan itu pun menjadi semakin dekat. Ketika beberapa langkah lagi, mereka akan sampai ke simpang 3, maka Raden Juwiring telah mencabut pedangnya. Sekaligus pedangnya itu pun telah terayun dengan perhitungan yang tepat. Ternyata ia dapat menyesuaikan waktu seperti yang dikehendakinya. Kuda yang memotong jalan itu masuk selangkah lebih dahulu. Namun dengan cepatnya kuda Raden Juwiring telah menyambarnya. Sekali ayun senjata Raden Juwiring telah tergores di pundak lawannya yang belum sempat menempatkan diri. Buntal ternyata menjadi berdebar-debar. Ia berusaha berbuat seperti Raden Juwiring. Tetapi, di saat terakhir ia telah merubah niatnya. Ia mempunyai perhitungan tersendiri. Ketika lawannya melihat kawannya yang mendahuluinya tidak sempat menangkis pada serangan pertama, maka orang itu berusaha memperlambat kudanya untuk mendapatkan kesempatan mengatur benturan di simpang 3. Tetapi Buntal pun memperlambat kudanya justru dengan demikian maka kedua ekor kuda itu pun bertemu di simpang 3. Penunggang kuda yang berkulit kehitam-hitaman itu ternyata telah menjadi bimbang melihat Buntal yang sama sekali tidak menarik senjatanya. Namun pada saat ia masih termangu-mangu, Buntal telah meloncatinya dan mendorongnya bersama-sama jatuh di tanah. Sebelum orang itu sempat mengayunkan senjatanya, keduanya pun jatuh berguling-guling beberapa langkah. Kemudian hampir bersamaan mereka pun berloncatan berdiri tegak. Baru pada saat yang demikian Buntal menggenggam senjatanya. Pada saat yang bersamaan Raden Juwiring telah memutar kudanya ternyata ia memang lebih cepat dari lawannya. Sekali lagi ia menyambar dengan senjata terayun. Namun lawannya sudah siap menangkis serangan itu meskipun ia telah terluka di pundak kiri. Meskipun demikian serangan Raden Juwiring membuatnya cemas. Ketika ia menangkis senjata Raden Juwiring yang terayun, sehingga terjadi benturan senjata, maka terasa tangan prajurit yang telah terluka itu menjadi sakit sebenarnya lah bahwa Raden Juwiring pantas untuk menjadi senapati pada pasukan berkuda. Selagi lawannya memperbaiki kedudukannya serta genggaman pedangnya, kuda Raden Juwiring melingkar hampir melekat sehingga kuda lawannya yang terkejut melonjak dan surut beberapa langkah. Sekali lagi terdengar prajurit itu mengeluh. Pedang Raden Juwiring telah sekait lagi menggores lengan, justru tangan kanan. Prajurit itu menjadi semakin gelisah. Luka di pundak kiri dan lengan kanannya itu terasa menjadi pedih ketika darah mengucur semakin banyak, maka ia pun bertambah resah. Tetapi ia masih berharap, kedua orang kawannya yang lain, yang menjadi semakin dekat, akan dapat membantunya. Sementara itu, orang yang kehitam-hitaman yang berhadapan dengan Buntal masih sempat bertanya, "Siapa kalian, I?" "Sudah jelas," jawab Buntal, "seharusnya kanan mengerti siapa kami. Kami adalah orang-orang Padepokan Raga Tunggal, aku belum pernah mendengar Padepokan Raga Tunggal," desis orang itu. Buntal tertawa. Katanya, "Karena kau akan mati, maka kau boleh mengerti, siapakah kami. Dalam kemelut seperti ini selangkah suburnya daerah perburuan kami. Tidak ada orang yang sempat memperhatikan tingkah laku kami.
Kami adalah segerombolan perampok yang paling ditakuti di daerah utara. Kami mencoba keuntungan kami di daerah selatan, ternyata daerah selatan justru lebih subur. Kami tidak takut bertemu dengan Pangeran Mangkubumi atau para pengikutnya. Setan, geram prajurit yang berkulit kehitam-hitaman itu, ternyata kalian telah merendahkan martabat para prajurit Surakarta. Sekarang kalian harus menyerah dan karena kalian telah melakukan kejahatan dalam keadaan seperti sekarang, maka kalian akan digantung di alun-alun. Kenapa kau ributkan kami? Bagi kami, lebih baik kami rampok sendiri daripada pendok emas dan intan berlian dirampok oleh company. Di tangan kami, barang-barang itu hanya berpindah tempat. Tetapi tidak akan diangkut ke tanah di seberang benua dan samudra, jawab Buntal. Prajurit berkulit kehitam-hitaman itu menggeram. Sejenak kemudian ia pun telah siap menyerang Buntal. Namun Buntal telah bersiap pula menghadapinya. Karena itu, ketika prajurit itu menikamnya langsung pada arah jantung, Buntal sempat bergeser. Justru dengan tangkasnya pula ia mengayunkan pedangnya mendatar. Prajurit itu pun sempat menangkis serangan Buntal. Dengan cepat ia meloncat ke samping. Pada satu putaran di atas sebelah kakinya ia mengambil jarak. Kemudian dengan tangkasnya pula ia meloncat menyerang. Keduanya pun kemudian bertempur dengan sengitnya. Namun beberapa saat kemudian, ternyata bahwa pedang Buntal dapat bergerak lebih cepat. Pada saat-saat yang menentukan, derap dua ekor kuda menjadi semakin dekat. Sementara itu, lawan Juwiring yang telah terluka, hampir tidak mampu lagi melawan. Ia seakan-akan menyerahkan nasibnya kepada kudanya yang kemudian membawanya lari menyongsong kedua orang kawannya. Juwiring tidak mengejar mereka, karena ia tidak mau terjebak. Namun ia menjadi cemas karena kuda Buntal yang tidak nampak lagi. Tetapi ia tidak sempat memikirkannya lebih lama. Karena kedua orang lawannya yang baru menjadi semakin dekat. Tetapi Juwiring tidak menjadi cemas. Ia tahu pasti bahwa Buntal akan dapat mengalahkan lawannya sebelum kedua orang baru itu sempat menguasainya. Sebenarnya lah, ketika kedua orang lawannya yang baru itu mendekat, diiringi oleh prajurit yang terluka itu, maka Buntal telah menghentakkan senjatanya mengarah lambung. Tetapi lawannya tidak membiarkan lambungnya disayat oleh pedang Buntal. Karena itu, dengan serta-merta, ia telah mengayunkan pedangnya memukul pedang Buntal. Tetapi Buntal menarik serangannya dengan cepat. Dengan tiba-tiba saja ia telah meloncat dengan pedang terjulur menikam jantung, di saat dada lawannya sedang terbuka. Lawannya tidak sempat berbuat apa-apa. Ia hanya dapat memandangi dengan wajah tegang ujung pedang yang dengan demikian cepatnya mematuknya. Tetapi pada saat ujung pedang itu hampir menyentuh kulit, telah terbersit perasaan iba di hati Buntal melihat sorot mata lawannya. Karena itu pada saat yang tepat, ia sempat menggerakkan pergelangan tangannya sedikit sehingga ujung pedangnya telah bergeser. Meskipun pedang itu masih menikam bagian tepi dadanya, tetapi pedang itu tidak langsung membelah jantungnya. Namun terdengar orang itu berdesah. Buntal yang kemudian menarik pedangnya melihat darah mengucur dari luka yang menganga. Tetapi orang itu tidak langsung jatuh dan mati karena lukanya itu. Dalam pada itu, kedua orang berkuda yang baru datang itu pun telah mulai bertempur melawan Juwiring. Meskipun ia harus melawan dua orang, tetapi keadaan medan menguntungkannya, sehingga kedua orang itu tidak sempat menyerang bersama dari arah yang berbeda. Tetapi ketika lawan Buntal itu sudah tidak berdaya, meskipun ia masih sempat merangkak menepi maka Buntal pun melangkah mendekati medan. Sementara seorang penunggang kuda yang telah dilukai oleh Juwiring menjadi semakin lemah duduk di punggung kudanya. Dalam pada itu, dua orang prajurit yang bertempur melawan Juwiring itu pun segera menyesuaikan diri. Karena mereka tidak mendapat banyak kesempatan untuk bertempur berpasangan, maka akhirnya yang seorang telah berusaha untuk menyerang Buntal. Di luar dugaan, orang itu pun telah memutar kudanya dan langsung menyambar Buntal yang masih berdiri termangu-mangu. Buntal terkejut ketika ia melihat pedang orang berkuda itu terayun ke lehernya. Karena itu, maka dengan serta-merta ia pun segera meloncat dan jatuh berguling. Hampir saja ia terperosok masuk ke dalam parit yang ternyata airnya tidak terlalu bersih. Ketika Buntal meloncat bangkit, maka ia melihat kuda itu telah menyambarnya lagi. Karena itu, maka ia pun segera meloncati parit di pinggir jalan itu, sehingga senjata lawannya tidak dapat menggapainya. Nampaknya lawannya menjadi marah. Karena itu, maka ia pun segera menghentikan kudanya dan meloncat turun. Buntal yang memang lebih mantap bertempur di atas tanah,
segera meloncati parit itu lagi dan dengan tegak ia berdiri menghadapi lawannya yang mendekatinya. Pertempuran yang serupa telah terjadi pula. Raden Juiring dengan kemampuannya bertempur di atas kuda, telah mendesak lawannya. Namun nampaknya kurang cermat mengendalikan kudanya, sehingga tiba-tiba saja kudanya telah tergelincir dan jatuh terguling ke dalam parit. Malang bagi prajurit itu. Di luar kuasanya mengendalikan diri, ternyata senjatanya telah melukainya sendiri. Lambungnya telah dikoyak tajam senjatanya sendiri. Karena itu, ketika kudanya berusaha untuk bangun, justru prajurit itu dengan susah payah berusaha untuk bangkit. Tetapi Juiring terkejut ketika melihat darah mengalir dari tubuh lawannya. Barulah Juiring sadar, bahwa lawannya telah terluka karena senjatanya sendiri. Yang masih memberikan perlawanan adalah lawan buntal. Seorang yang bertubuh tinggi tegap berjambang panjang, tetapi ia tidak akan berdaya jika Juiring pun ikut pula melawannya. Karena itu, maka Juiring yang masih duduk di punggung kudanya berkata, "Sudahlah. Menyerah sajalah. Tidak ada gunanya kau melawan. Kami pun sebenarnya tidak ingin melawan prajurit Surakarta. Jika kami terpaksa melakukannya, maka kami hanya sekedar menghindar. Mungkin kalian akan menangkap kami, karena kami adalah orang-orang dari Padepokan di daerah utara." Padepokan Rasa Tunggal, desis Buntal menyambung. Lawan Buntal yang terluka di pinggir jalan yang mendengar jawaban itu menjadi heran. Yang diucapkan itu berbeda dengan pendengarannya terdahulu. Karena itu, tiba-tiba saja ia ingin meyakinkan. Betapa sakit mencengkam dadanya, namun ia masih bertanya, Padepokan Rasa Tunggal atau Raga Tunggal, Buntal tergagap. Namun kemudian dijawabnya, Raga Tunggal. Bukankah aku mengatakannya sejak semula Raga Tunggal? Nah, jika kalian ingin memburu kami pergilah ke Padepokan Raga Tunggal. Prajurit yang bertubuh tinggi tegap itu termangu-mangu. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa 3 orang kawannya sudah tidak berdaya. Meskipun demikian, ia masih bertanya, jika aku menyerah, apa yang akan kau lakukan? Sebagaimana pesan yang selalu didengar dari para pemimpin pasukan Pangeran Mangkubumi, maka Juiring pun menjawab, aku tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi jangan berusaha menangkap kami. Prajurit itu menjadi heran. Tetapi nampaknya kedua anak muda itu bersungguh-sungguh, karena Buntal pun berkata, jika kami ingin membunuh, kami sudah membunuh. Karena itu, jika kau memang masih ingin hidup, menyerah sajalah. Tetapi dengan syarat. Apa? Bertanya prajurit itu. Aku ambil kudamu, karena kudaku telah hilang, jawab Buntal. Prajurit yang bertubuh tinggi tegap itu memang merasa, bahwa anak-anak muda itu sengaja menyinggung perasaannya dengan sikapnya. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Karena sebenarnya lah bahwa ia masih belum ingin mati. Karena itu, maka para prajurit itu pun menyatakan tidak akan menangkap mereka dan memberikan kuda yang diminta oleh Buntal. Sejenak kemudian, maka kedua anak muda itu pun telah meninggalkan medan. Namun Buntal mendapat seekor kuda tidak setegar kudanya sendiri. Tetapi tiba-tiba saja bagaikan bersorak ia berkata, "Hi, lihat." Ketika mereka berpacu sampai batas pategalan mereka melihat seekor kuda yang sedang dengan tenang makan rerumputan di pinggir jalan. "Itu kudaku," desis Buntal. "Kuda itu nampaknya masih menunggumu," sahut Juiring. Karena itu maka Buntal pun telah berganti kuda. Sementara itu kuda yang dipinjamnya itu pun dihadapkan ke arah pemiliknya. Kemudian dengan satu lecutan kuda itu berderap berlari tanpa penunggang. Sementara itu, prajurit yang bertubuh tinggi tegap itu telah mengumpulkan kawan-kawannya yang terluka. Yang tinggal di tempat itu hanyalah 2 ekor kuda. Karena itu, maka agar mereka tidak terlalu lama, diusahakannya agar setiap ekor kuda dapat membawa 2 orang bersama-sama. Tetapi mereka pun terkejut ketika mereka mendengar derap seekor kuda berlari ke arah mereka. Ternyata kuda itu adalah kuda yang dipinjam oleh anak-anak muda yang mengaku dari Padepokan Raga Tunggal. Siapakah sebenarnya mereka? Bertanya orang bertubuh tegap itu seolah-olah kepada diri sendiri. Hampir di luar sadarnya, orang yang berkulit kehitam-hitaman, yang terluka di dada menyahut, mungkin mereka adalah para pengikut Pangeran Mangkubumi. Tandanya, bertanya kawannya yang terluka oleh senjata sendiri, mereka tidak membunuh kita, jawab orang yang berkulit kehitam-hitaman, aku merasa, bahwa anak muda itu sengaja membiarkan aku hidup, justru karena ia menggeser tikaman senjatanya.
Para prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang yang bertubuh tegap itu berkata, "Cepat, sebelum luka kalian itu menuntut lebih banyak lagi dari kalian." Demikianlah maka dengan kuda yang ada, para prajurit itu kembali ke Jatimalang. Dengan pakaian yang dikotori oleh darah mereka sendiri, maka prajurit itu bagaikan merangkak kembali kepada kawan-kawannya. Kedatangan mereka telah mengejutkan. Seorang senapati muda langsung bertanya, "Apakah kau bertemu dengan para pengikut Pangeran Mangkubumi?" Orang yang berkulit kehitam-hitaman itulah yang dengan serta-merta menjawab, "Tidak, Senapati. Kami bertemu dengan sekawanan perampok yang justru mempergunakan kesempatan pada saat-saat seperti ini." "Perampok? Dan kalian tidak dapat menangkap mereka?" bertanya senapati itu. "Menurut laporan yang aku dengar, mereka hanya berdua saja." "Ya. Ketika kami melihat dari padukuhan sebelah, mereka memang hanya berdua. Kami mengejarnya berempat tetapi ternyata ada 3 orang kawannya telah menunggu di ujung bulak sebelah. Selagi kami berempat bertempur melawan 5 orang perampok, telah datang lagi dari arah yang berbeda, seorang yang ternyata adalah pemimpinnya." Bersambung ke jilid 80. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.